Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Rastra Wisnu Tutorial. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan laptop, khususnya untuk pemula yang baru menggunakan laptop atau yang baru memiliki laptop ya teman-teman. Ya, yang pertama kita akan buka dulu laptopnya ya. Ini seperti ada belahan ya, kita tinggal buka aja gini ya bukanya ya. Ini jika memang nggak bisa langsung di seperti ini, biasanya ada kayak kaitan, itu tinggal digeser sambil diangkat ya teman-teman. Oke, kita buka. Nah, ini adalah tampilan dari laptop saya, laptop Asus kebetulan. Tapi kalau untuk laptop Asus, Acer, HP, Lenovo dan lain-lainnya kurang lebih sama ya teman-teman. Biasanya sama dengan tampilan dari keyboardnya. Lalu di sini ada mousepadnya ya teman-teman. Sini mousepad untuk menggerakkan kursor. Nanti akan saya jelaskan apa itu kursor. Dan ini untuk klik kiri atau perintah, biasanya klik kiri ini, dan ini adalah klik kanan pada mouse ya teman-teman. Jadi ini adalah pengganti mouse yang bawaan nempel dari laptop tersebut ya teman-teman. Lalu ini adalah tampilan keyboardnya ya teman-teman. Ini tampilan keyboardnya ya. Nah, lalu di sini adalah tombol power untuk menghidupkan sebuah laptop ya teman-teman. Jadi tombol power ini pastinya dia ada seperti gambar bulat-bulat gini ya teman-teman, bulat-bulat garis satu, itu pasti tombol power ya. Biasanya ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan, dan bahkan ada yang jadi satu dengan laptop ya teman-teman. Jadi satu dengan laptop itu ada, maksudnya jadi satu dengan keyboard biasanya di sini, tapi ada lambang bulat satu seperti yang tadi di sini. Nah tuh, itu ya teman-teman. Itu kalau nggak ada yang kiri dan kanannya berarti ada di sini, dia di dalam keyboard ini ya teman-teman, tombol keyboard ini. Ya, ini adalah, kalau ini adalah monitor, LCD monitor yang akan menampilkan gambar dari laptop ini. Dan di sini adalah webcam ya teman-teman, kamera ya teman-teman, untuk Zoom meeting atau video call atau apa. Nanti ini adalah kamera dari bawaan laptopnya ya teman-teman. Lalu kita akan ke sebelah sini dulu. Nah, di sini yang pertama, nah ini yang pertama adalah seperti gambar gembok ya. Ini untuk fitur keamanan ya teman-teman, untuk disambungkan gembok khusus laptop ya teman-teman. Biasanya itu di mall-mall atau di pajang komputer itu ada yang nyolok di sini, sebuah ada kode terus nyambung ke meja. Itu biasanya itu adalah gembok laptop ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk ketika teman-teman menggunakan laptop di luar ruangan, itu akan lebih aman menggunakan gembok tersebut ya teman-teman, karena menghindari hal yang tidak diinginkan seperti penjambretan atau perampasan pada laptop ya teman-teman. Lalu di sebelahnya ini terdapat lubang dan juga seperti gambar headset ya teman-teman. Ini adalah lubang untuk headset ya teman-teman. Lalu sampingnya adalah colokan USB. Kalau yang ada biru-birunya ini biasanya yang 3.0, dia akan lebih cepat untuk transfer filenya ya teman-teman. Dan ini colokan headset, colokan mouse itu atau printer segala macam, pokoknya yang bentuknya kotaknya seperti ini teman-teman. Ini adalah colokannya ya, namanya colokan USB ya teman-teman. Lalu yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya seperti ini adalah colokan HDMI. Biasanya digunakan untuk sekarang ini adalah colokan di LCD proyektor ya teman-teman. Ya, jadi ini adalah colokannya. Pokoknya bentuknya seperti ini, nyoloknya di sebelah di sini, dan itu ada namanya colokan HDMI. Lalu di sebelah sini adalah colokan VGA. VGA ini biasanya nyambung ke monitor ya teman-teman, nyambung ke monitor ataupun ke LCD juga masih ada yang kayak gini. LCD proyektor masih ada yang pakai colokan seperti ini ya teman-teman. Lalu ini adalah colokan jaringan ya teman-teman, untuk internet ya teman-teman, nyoloknya di sini. Lalu di sini ada colokan dari casan laptop Anda ya teman-teman. Ya, colokan casan laptop itu ada jarumnya ya teman-teman. Ya, jadi agak hati-hati untuk nyoloknya, tapi insya Allah sih saya selama memakai laptop ini udah cukup lama ya, 8 tahun ya kayak laptop ini, 7 tahun atau 8 tahun, tapi masih aman-aman saja alhamdulillah teman-teman, tidak patah ya teman-teman. Oke. Nah, lalu di sini ada lampu ya teman-teman, ada 3 petunjuk lampu. Yang pertama ini adalah lampu ini
kalau laptopnya ini hidup dia akan muncul lampu ini ya teman-teman ya. Lalu kalau ini adalah lampu tentang peringatan kalau baterai ini penuh, dan ini ada lampu ketika mode pesawat ya teman-teman. Nanti mode pesawat akan saya jelaskan ketika laptopnya akan hidup ya teman-teman. Oke, lanjut di sebelah sini. Nah, ini adalah colokan untuk memori ya teman, memori card tapi yang besar itu teman-teman. Biasanya apa namanya, memori kamera, video cam seperti itu, nyambungnya langsung ke sini. Dan di sini adalah colokan USB juga. Lalu di sebelah sini adalah ini kalau ada kayak kotak kayak gini panjang nih, panjang ya, juga ada kayak tombol di sini. Ini adalah colokan apa? Ini adalah tempat DVD room atau CD room ya teman-teman. Jika dipencet dia akan keluar nanti CD roomnya. Oke. Nah, kalau ini adalah mouse-nya. Ini kebetulan saya pakai mouse gaming ya teman-teman, bukan mouse yang pada umumnya. Kalau mouse gaming itu banyak pencetannya ya, ada pencetan ini, pencetan makro, ini namanya pencetan makro, dan ada pencetan kiri kanan ini ya teman-teman. Tapi kalau pada umumnya mouse biasa itu hanya pencetan klik kanan ini, lalu klik kiri, dan roll ini, scroll untuk naik turun layar nanti ya teman-teman. Oke, dan ini adalah casannya ya teman-teman. Casannya ini kebetulan harus nyolok terus karena apa namanya, baterai laptop saya sudah soak ya teman-teman. Oke, coba kita akan hidupkan ya teman-teman. Oke, ini sudah saya hidupkan ya, layarnya sudah hidup. Nah, layarnya sudah hidup. Ini adalah tampilan dari komputernya, dari monitor, dari laptop maksudnya. Ini adalah layar desktopnya ya teman-teman ya. Ini adalah tampilannya. Oke, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di subscribe ya teman-teman, untuk menambah semangat saya untuk memberi video tutorial pada pemirsa ya teman-teman. Like, subscribe, like, dan juga share jika video ini bermanfaat bagi Anda dan teman-teman maupun keluarga Anda ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini adalah tampilan dari desktop komputer ini ya, laptop ini maksudnya. Nah, untuk cara merefresh itu dengan cara klik kanan pada mouse, lalu arahkan mouse ke refresh dengan cara lalu klik kiri pada mouse. Nah, refresh ini berfungsi untuk merefreshkan laptop Anda supaya mengurangi lemot ya teman-teman. Kita coba lagi, klik kanan sekali, lalu arahkan ke kursor ke mouse ya teman-teman. Arahkan kursor ke refresh maksud saya teman, lalu klik kiri ya. Oke, jadi itu adalah cara merefresh, dan yang tanda adalah kursor. Ketika kalian menggerakkan mouse kalian ke atas, maka kursor akan bergerak ke atas. Jika kalian menggerakkan kursor ke bawah, maka kursor akan bergerak ke bawah ya teman-teman. Dan jika kalian menggerakkan kursor ke kanan, menggerakkan mouse ke kanan, maka kursor akan ke kanan. Dan ketika kalian menggerakkan mouse ke kiri, maka kursor akan bergerak ke kiri. Jadi pergerakan juga tergantung kalian menggeser mouse secara cepat atau perlahan. Ini saya menggerakkan secara cepat ya, ketika perlahan akan menggerakkan secara perlahan seperti ini. Oke ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari desktop dari Windows 10 ya teman-teman. Untuk tampilannya sama saja dengan yang lain ya teman-teman. Paling cuma bedanya di sini, taskbar di sebelah sini. Nah, tampilan startnya ini seperti ini. Agak berbeda biasanya kalau di Windows 7, 8 ya, agak berbeda. Tapi untuk yang lainnya sama ya teman-teman. Oke, kita yang pertama adalah ini adalah taskbar ya, dan ini adalah ada jam. Klik kiri sekali. Nah, ini akan muncul jamnya seperti ini. Jam dan kalender seperti ini. Bagaimana sih jika misalnya kalender kalian atau jam kalian tidak akurat? Caranya seperti ini. Bentar, klik sembarang dulu, klik kiri di sembarang tempat. Lalu arahkan kursor ke jam dan tanggal ini. Lalu klik kanan satu kali. Lalu arahkan kursor ke adjustment date and time. Klik kiri. Maka dia akan muncul perintah seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama pastinya biasanya kalau misal tidak akurat,
Ya, ini set time otomatisnya berada di off. Kalau sekarang kan berada di on. Ini akurat ya teman-teman. Dan saya off kan. Nah, lalu change untuk mengganti atau mengatur tanggal dan jam secara akurat. Change. Nah, kita pilih saja nih misalnya tanggalnya tanggal 19, bulannya April, Mei, tahun berapa gitu misalnya. Baru nanti di change. Tapi ini kan akurat tempat saya. Kita balikin lagi aja. Oke. Januari tanggal 18. Jamnya juga akurat, jadi tidak saya rubah. Kalau dirubah ya tinggal digeser-geser kayak gini aja, dipilih. Lalu diklik kiri ya teman-teman. Klik. Baru nanti change. Oke, kita change tidak apa-apa karena tidak ada perubahan. Nah, kalau sudah dirubah lebih baik langsung ke on kan saja otomatis. Kecuali misalnya kalian diotomatiskan nanti itu tetap tidak akurat, ya lebih baik di off kan saja untuk set time otomatisnya. Tapi biasanya sih kalau di on itu malah otomatis ya teman-teman. Maksudnya malah akurat. Ya. Lalu jika ingin mengeluarkan kita dari tampilan ini atau perintah ini ya, perintah setting dari pengaturan jam dan time ini, itu dengan cara klik ini ya teman-teman. Di pojok kanan atas ya. Arahkan kursor ke pojok kanan atas, close. Diklik kiri kalau ini keluarkan. Kalau ini untuk mengecilkannya, restore down ini gambar kotak-kotak ini dengan cara klik kiri aja. Kita klik kiri. Nah, dia maka akan mengecil seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk membalikan besar, maka klik restore, klik maximize ini sama yang kotak yang tadi ini, sampingnya close. Nah, dia akan besar. Nah, lalu di samping kotak ini ada minimize ya teman-teman. Minimize ini akan menghilangkan perintah kerja ini dari pandangan kita. Kita minimize. Nah, dia akan hilang. Tapi dia tidak close atau tidak dikeluarkan. Ya, karena dia ada di taskbar ini. Ya, nah, ada di taskbar ini. Nah, ketika kita klik kiri sekali, dia akan langsung muncul. Ya, teman-teman. Jadi bedanya minimize dengan close, kalau di minimize dia masih ada di taskbar. Taskbar seperti ini. Nah, kalau di close, nih kita close ya misalnya, arahkan kursor ke close, klik kiri sekali. Nah, dia tidak ada di taskbar ya teman-teman. Tidak ada. Nah, itu jadi bedanya minimize dan close ya teman-teman. Oke, kita refresh dulu, klik kanan satu kali lalu klik kiri, di refresh ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada keterangan dari gambar speaker. Nah, ini untuk keterangan dari membesarkan dan mengecilkan speaker atau suara. Bagaimana caranya? Yang pertama, itu klik kiri pada yang ini kayak gini, klik kiri, tahan. Jika ingin mengecilkan, geser ke kiri kursor atau mouse-nya. Jika ingin membesarkan, geser ke kanan kursor atau mouse-nya sampai di angka yang kita inginkan. Ya, jika kita udah besar ya cukup. Jika kurang kecil, kita kecilin geser ke kiri. Seperti itu ya teman-teman. Lalu klik sembarang pada kursor ya, sembarang aja di layar ini, lembar kerja kosong ini. Lalu di sini adalah internet, sambungan dari internet. Ya. Ini jika tadi mode penerbangan, maka yang lampu yang tadi kita bahas sebelumnya itu akan hidup. Tapi ketika dia seperti ini, internet tersambung, dia akan mati mode penerbangannya. Kalau mode penerbangan dia akan seperti ini lambangnya. Nah, dia akan lambangnya seperti ini nih. Gambar penerbangan. Tadi saya menggunakan secara cepat ya, dengan cara menekan pada keyboard laptop saya. Ya, dengan VN ditahan dan pencet F2. Ya, itu cara cepatnya di laptop saya mengaktifkan mode penerbangan. Setiap laptop sih berbeda-beda biasanya. Tapi kurang lebih sama ya, VN plus pilih aja gambar di keyboard kalian yang bergambar ada pesawatnya teman-teman untuk mengaktifkan mode penerbangan. Atau bisa juga dengan lambang ini, klik kiri. Nah, ini airplane mode ini klik sekali. Nah, dia akan mati mode penerbangan dan langsung tersambung ke WiFi ya teman-teman. WiFi. Ya. Ini langsung otomatis connect karena udah tersambung.
Bagaimana jika ingin disconnect-nya? Klik kiri atau memutuskan internet dengan cara klik kiri, lalu pilih disconnect, klik kiri. Nah, maka dia tidak terhubung. Kalau dia tidak terhubung internet tapi tidak dalam mode penerbangan, dia akan ikonnya seperti ini. Ya. Seperti lambang browser tapi ada probodennya ya, X gitu. Apa? Proboden, lambang proboden nih. Jadi keterangannya kita kursor diarahkan sini, keterangannya adalah not connected. Bagaimana kalau ingin mengkoneksikan internetnya lagi? Klik kiri pada lambang ini, lalu pilih internet yang kita ingin sambungkan, connect. Arahkan kursor connect sekali, maka dia akan proses connect. Ya, jika ingin mengkonekkan pada WiFi yang belum tersambung atau yang belum pernah terdaftar, kita pilih aja nih, misalnya Sylvia ya. Kita pilih connect, klik connect. Nah, dia akan masukkan kode security. Kita ketik kodenya, lalu kita next. Nah, ini kalau seperti ini berarti kodenya salah ya teman-teman. Password WiFi-nya salah. Dan kebetulan ini saya tidak tahu ini WiFi siapa, mungkin WiFi tetangga. Jadi kita tidak bisa koneksinya. Kalau tidak bisa koneksinya, ada tulisan it's correct, please try again. Berarti artinya password Anda salah. Itu teman-teman. Kita cancel. Nah, kita aktifkan saja yang dua bungsu yang sudah terkoneksi dengan kita. Klik cancel, klik kiri tadi. Loading, dia akan connected. Nah, ketika dia connect, dia akan lambangnya seperti ini. Lambang seperti jaringan WiFi ini. Tuh, dua bungsu internet access. Berarti tersambung internet dengan dua bungsu ya, teman-teman. Nah, lalu di sebelah sini adalah lambang indikator dari baterai. Full charge 100%. Ini ada lambang gambar baterai full. Ya, baterai full. Itu berarti baterai full. Nah, ini ada lambang colokan, berarti sedang mencolok atau sedang mengecas. Harap segera dicabut ya, teman. Nah, kalau sudah dicabut ya, dia lambangnya akan hilang lambang casnya. Kalau colok lagi, nah, dia akan lambang ngecas. Nah, kalau misalnya dia sedang ngecas tapi belum full, dia akan bergerak seperti ini. Tep 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 tep. Ini berarti lagi ngecas tapi belum full. Kalau sudah full tidak ada pergerakannya lagi. Full. Jadi ketika diarahkan kursor sini akan tulisan 100% available. 100% full, charger full tadi ya, teman-teman. Lalu ini sih tergantung dari Windowsnya. Kalau yang ini adalah Camtasia atau perekaman. Lalu ini ada Meet Now, sebuah software aplikasi seperti Zoom meeting atau pertemuan gitu. Ya. Lalu sini ada tanda panah. Kita klik saja di sini. Nah, di sini ada banyak dari ikon-ikon di taskbar ini. Yang pertama adalah Windows Security. Ini adalah dari antivirus dari Windows ini ya, teman-teman. Lalu di sini ada OneDrive. Ini tergantung dari kalian install juga sih, dari install yang di laptop Anda. Kalau saya kan di sini terinstall Epson, ya, Internet Download Manager, ya, Internet HD. Biasanya ini bawaan dari laptopnya ya, teman-teman. Dan juga Windows Security ini bawaan dari Windowsnya ya, teman-teman. Oke, kita klik sembarang di desktop ini ya, teman-teman. Nah, kalau di Windows 10 ini ada laporan cuaca, berita segala macam. Tapi kalau untuk di Windows 7 seperti tidak ada ya, teman-teman. Kita klik sembarang saja. Ya, di sini adalah software-software yang ada di taskbar ya, teman-teman. Kalau misalnya software ini tidak aktif, dia tidak ada kotak-kotak seperti ini. Misalnya kita buka stick notes nih, stick notes. Kita klik sekali. Nah, ketika software yang kita buka ini aktif, kalau di Windows 10 dia ada garis birunya, ya. Atau di tempat lain Windows lain bisa ada terkotak. Nah, seperti ngeblok seperti ini nih. Kalau dia sedang aktif ya, teman-teman, atau sedang di minimize, bisa jadi sedang minimize, dia akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita exit. Nah, tapi ketika kita exit kok masih ada di sini? Karena kita pilih di sini. Kita unpin, kita pin namanya. Kita pin in taskbar. Bagaimana cara menghilangkan software-software yang kita tidak inginkan di sini? Ya, kalau ini hanya software-software yang bisa dihilangkan di sini. Tapi kalau yang kayak di sini indikator-indikator ini bisa dihilangkan juga ya, tapi lebih baik jangan ya, karena ini indikator-indikator yang penting menurut saya ya. Lalu di sini kalau ingin menghilangkan misalnya stick notes, kita klik kanan.
Nah, unpin from taskbar. Kita unpin. Nah, maka dia akan hilang di taskbar. Ya teman-teman. Itu kenapa saya unpin? Karena ini adalah yang sering saya buka. Ya teman-teman. Seperti Google Chrome dan folder file export. Ya. Kalau ada di sini, dia akan lebih mudah kita aksesnya. Dan akan lebih mudah, lebih cepat. Dia cukup satu kali klik kiri saja. Dia akan terbuka. Ya. Software itu akan terbuka ya teman-teman. File atau program itu akan terbuka dengan mudah. Kita close. Nah, kalau kita tidak taruh di sini, misalnya kita buka PC nih, kita mesti klik 2 kali. Klik 2 kali pada mouse sebelah kiri. Klik kiri 2 kali. Cara cepat ya teman-teman untuk membukanya. Jadi untuk membuka sesuatu file atau perintah kerja itu harus klik kiri 2 kali secara cepat. Ya teman-teman. Ya, tadi kan seperti sama nih dengan file export. Kalau di sini browser nih, misalnya kita lagi buka perintah kerja ini tetap bisa kita buka. Ya, bisa kita mencet sekali, maka dia akan kebuka nih. Ya, jadi langsung saya exit. Oke. Lalu selanjutnya kita akan belajar membuka folder atau membuka perintah kerja. Ya, tadi dengan cara yang pertama klik kiri 2 kali, atau juga arahkan kursor dan klik kanan sekali, lalu klik kiri arahkan ke open, klik kiri sekali. Nah, dia akan kebuka. Jadi untuk membuka folder atau software itu ada dua kategori ya. Yang pertama, klik kiri 2 kali, lalu klik kanan sekali, lalu arahkan kursor ke open. Ya, seperti ini tadi. Klik kanan, arahkan kursor ke open, lalu klik kiri. Maka dia kebuka. Sebenarnya praktisnya adalah klik kiri 2 kali. Secara cepat ya teman-teman. Kalau nggak cepat, nih misalnya nih 1, 2, nggak bisa. Ya, nggak bisa kebuka. Jadi harus secara cepat ya teman-teman. Kita buka. Nah, kita buka. Selanjutnya kita akan belajar cara mengganti nama folder atau mengganti nama file. Ya, kita buka ini. Nah, ini adalah tampilan dari file manager, file explorer tadi ya teman-teman. Ya, jadi tampilan ini kalau mau kita lihat, ini adalah pertama disk PC. Jadi folder yang pertama kita buka adalah PC. Tadi karena kan kita tadi dari sini disk PC teman-teman. Klik 2 kali. Nah, disk PC. Kalau kita masuk ke sini, lock cdc, maka dia akan muncul di sini local disk E. Ya, kembali. Nah, kalau ini disk PC ini yang seperti ini, gambar seperti ini adalah penyimpanan kalian. Ya, kalau misalnya kalian colok USB atau flash disk di laptop Anda, dia akan tambah lagi di sini, di sini dan di sini. Ya. Jadi kalau kalian ingin mencari colokan flash disk kalian, misalnya kalian lagi rental nih atau di tempat-tempat sekolahan kalian tinggal buka disk PC ini atau My Computer ya. Disk PC atau My Computer biasanya. Lalu kalian lihat aja yang nama flash disk kalian apa. Jika kalian masih bingung nama flash disk kalian apa, cabut aja, colok lagi. Tapi nyabutnya jangan asal main cabut ya teman-teman. Biasanya di sini ada nih. Di sini nanti ada gambar USB. Nanti arahkan lalu di eject ya. Ini kebetulan nggak ada contoh USB-nya. Bentar. Flash disknya kebetulan tidak ada ya, lagi tidak ada. Jadi tidak bisa belajar cara masang, dan ini mungkin kita akan lanjutkan di part 2 ya teman-teman. Oke, kita buka. Nah, ini tampilannya. Tampilan ini bisa kita rubah. Ya, dengan cara apa? View. Arahkan kursor ke view. Nah, ini ada extra large. Nah, extra large seperti ini ya. Gede ya, kelihatan dikit ya. Small icon seperti ini. Tile seperti ini. Konten seperti ini. List seperti ini. Large icon seperti ini, medium icon seperti ini, dan saya pilih detail seperti ini. Nah, untuk detail ini akan kelihatan nih, nama, data modif atau data yang dibuat, file yang dibuat, ya, dan tipe. Nah, kalau folder bentuknya seperti ini, folder. Nah, kalau file, dia pasti ujungnya ada kata file. Ya, teman, ini file foto, PNG. Ya, ini size adalah ukurannya.
Nah, kenapa folder tidak ada di sini? Ya. Kalau untuk melihatnya folder, gampang. Tinggal arahkan kursor ke foldernya, dia akan muncul. Size 1,17 GB. Atau arahkan kursor seperti ini, klik kanan satu kali, lalu klik kiri properti. Nah, dia akan tampil jumlah memori yang dipakai. Ya, 1,17 GB. 805 file. Dibuat tanggal 13 Oktober 2023. Ya, detail jadi. Oke. Ya, kita akan belajar merubah 6 file. Ya, ini stempel 2 bungsu. Kita akan arahkan kursor, klik kiri satu kali, lalu klik kanan satu kali, arahkan klik ke rename, lalu klik kiri. Lalu kita ketik aja nih. Kita ketik di keyboard Anda, ya misalnya mau diketik rubah, pencet aja keyboard Anda, RUBAH, rubah. Kalau sudah, kalian tekan enter pada keyboard kalian sekali, maka akan kerubah. Ya, atau dengan cara cepatnya kalian bisa dengan tombol F2. Ya, F2 pada keyboard Anda. Tapi kalian harus klik satu kali dulu. Atau misalnya kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu nih. Ini kan arah nih kayak blok hijau ini, blok biru ini. Ya. Harus diarahkan ke sini dulu nih. Ya, diklik dulu satu kali intinya. Baru F2. Seperti itu, F2 langsung ketik tadi stempel 2 bungsu. Ya, enter. Jadi lebih cepat, nggak mesti klik kanan lalu rename, agak ribet. Lebih enak langsung F2. Klik sekali langsung F2. Ya, klik kiri sekali langsung F2. Lebih cepat, lebih simpel kalau menurut saya, teman-teman. Itu cara merubah nama. Lalu kita akan cara menggandakan sebuah file. Ya, menggandakan sebuah file itu dengan cara klik kanan pada file yang kita ingin gandakan. Klik kanan, lalu pilih arahkan kursor ke copy, klik kiri. Kita cari folder atau tempat yang ingin kita gandakan. Misalnya kalian tadi ada flash disk ya. Kalian pindahkan saja ke flash disk. Cari file kalian di flash disk di sini. Tapi jika kalian ingin pindahkan ke folder lain, ya tinggal kalian cari aja foldernya yang ingin kalian pindah gandakan. Misalnya sini nih di data baru. Tinggal klik kanan sekali lalu arahkan ke paste, klik kiri. Proses. Nah, proses tadi sudah hilang, berarti sudah selesai. Ya teman-teman. Ini sudah digandakan. Tadi yang pertama ada di local disk E ya. Dia masih ada. Dan di baru masih ada. Ya teman-teman. Itu digandakan. Kalau untuk cara memindahkan, arahkan kursor ke file yang akan dipindahkan, klik kanan, lalu arahkan ke cut, klik kiri. Kita cari ingin pindahkan kemana. Misalnya kita ingin pindahkan ke folder bungsu, klik kiri 2 kali, lalu klik kanan di tempat yang ingin kita pindahkan, klik kanan sekali, lalu arahkan ke paste, klik kiri. Maka dia akan pindah ke sini, ya, ke folder 2 bungsu. Coba kita cek tadi. Tadi kan yang pertama ada di folder baru ya teman-teman. Nah, di folder baru sudah tidak ada, karena kita pindahkan. Jadi kalau untuk memindahkan itu dengan cara klik kanan, lalu di sini ya, klik kanan, lalu copy. Kalau ingin memindahkan untuk memindahkan cut, lalu untuk menggandakan copy ya teman-teman. Nah, untuk menghapusnya ada 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah klik kanan pada ini file yang akan dihapus, klik kanan lalu arahkan ke delete, klik kiri, maka dia akan terhapus ya. Lalu cara cepatnya di keyboard, nanti kita akan kembalikan dulu ya. Kita kembalikan jika misalnya yang kalian hapus itu tidak jadi dihapus. Kalian bisa menggunakan keyboard kalian dengan cara mencet CTRL, tahan, dan tekan huruf Z, lepas. Nah, maka dia akan kembali yang apa yang kita hapus. Kalau untuk cara cepatnya dari keyboard, kita arahkan ini yang mau dihapus, klik kiri sekali, lalu mencet delete pada keyboard, maka dia akan kehapus ya.
Kalau misalnya kita udah menjalankan perintah banyak ya, misalnya berani perintah banyak, udah kita refresh segala macem, terus lalu kita balik lagi ke folder tadi sini ya, dua bungsu, lalu kita Ctrl Z, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah dimati laptopnya, ya, kita mati laptopnya, kita hapus, kita mati laptopnya, itu nggak bisa Ctrl Z. Tapi masih bisa kita pulihkan atau kita ambil lagi datanya. Di mana? Itu ada di resell bin. Resell bin atau folder sampahnya. Ya, kita klik kiri 2 kali secara cepat. Nah, dia maka akan ada di sini. Tadi mana ya? Stempel 2 bungsu. Nah, ada di sini ya, teman-teman. Ada di sini. Nah, bisa aja klik kanan lalu restore. Atau klik kanan lagi yang ini, restore. Oh, tadi ada double. Kalau mau double replace saja, replace atau skip. Jika tidak ingin di double, skip aja karena tadi sudah ada. Skip berarti tidak jadi restore karena ada file yang dengan nama yang sama. Kita exit dulu, kita klik kiri 2 kali di PC, lalu lokal CDE, dan tadi ada di 2 bungsu. Nah, dia ada kan. Kalau di restore tadi atau folder sampah mau kita matiin berhari-hari juga, misalnya 7 hari, itu masih ada ya sebelum kita hapus. Kita hapus lagi, coba exit, kita ke resell bin. Nah, ini makan masih ada. Tapi kalau bagaimana sih ingin menghapusnya, tinggal mencet ini aja, empty resell bin, yes, maka dia akan kehapus semuanya ya teman-teman, akan kehapus semuanya. Ini masih loading. Nah, ketika refresh udah hilang, maka kita akan hilang data yang semua sudah kita hapus ke sampah, sudah tidak ada lagi di laptop ini ya, berarti udah resmi kehapus ya teman-teman. Kalau udah dihapus dari resell bin ya sudah, kita tidak bisa memulihkannya lagi ya teman-teman. Jadi itu cara memindahkan, menggandakan, menghapus, mengganti nama pada file ya teman-teman. Oke, selanjutnya hal dasar yang perlu kalian ketahui adalah cara mematikan laptop Anda. Kalau untuk di Windows 10, dia arahkan kursor ke sini, start. Dia tampilannya akan seperti ini dan tombol yang seperti ini, nah, gambar seperti tombol power tadi ya. Kita klik kiri sekali. Lalu jika ingin mematikan, klik shutdown sekali, klik kiri. Jika ingin mematikan, tapi ini belum saya pencet, klik kiri. Lalu atau klik kiri restart. Dia akan mematikan lalu memulihkan, hidup kembali, yaitu namanya restart. Kalau untuk sleep itu hanya istirahat. Nah, kalau ingin menjalankan perintahnya, kalian tinggal klik kiri saja 1 kali, maka dia akan mati. Tapi ini tidak akan saya pencet karena saya akan mengajarkan ada 3 cara jadi teman-teman ya. Yang cara pertama, kita arahkan kursor kita ke sini, lalu kita pilih power dan shutdown, atau maka komputer akan mati. Cara yang kedua adalah tekan keyboard Anda yang berlambang seperti ini. Seperti ini. Tekan sekali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini lalu klik power sekali, klik kiri, lalu pilih shutdown, klik kiri sekali. Maka laptop Anda akan mati. Kurang lebih sama dengan cara yang pertama ya teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, ini ada cara yang paling mudah atau cara yang semua Windows sama, pasti sama karena ini adalah cara pintas ya. Jadi ketika kalian belajar tapi laptop kalian Windows 8, Windows 7 atau Windows lainnya ya teman-teman, ini bisa gunakan dengan cara ketiga. Cara ketiga ini adalah dengan cara tekan ALT pada keyboard Anda, ALT. Lalu tekan F4, ALT ditahan. Nah, maka akan muncul perintah kerja seperti ini. Pasti, semua Windows pasti akan muncul seperti ini. Ya, jika ingin kalian mematikan, lihat di sini. Ketika sudah shutdown berarti kalian mematikan dan klik pilih OK, maka laptop kalian akan mati. Nah, ketika kalian ingin menghidupkan kembali, pilih restart, lalu OK, diklik kiri. Atau kalian ingin standby aja istirahat, klik shift, pilih tadi klik ini sekali, klik kiri, lalu shift, klik kiri sekali, lalu OK, maka dia akan sleep ya.
Ini tapi tidak akan saya shutdown ya. Tidak akan saya shutdown karena saya akan mengakhiri video ini di sini ya teman-teman. Jadi ketika kalian nanti udah shutdown berarti sudah selesai. Udah mati laptop kalian ya. Coba nanti akan saya shutdown dulu. Saya akan shutdown saja biar kalian bisa belajar lebih jelas ya teman-teman. Akan saya shutdown. Kita akan matikan ya teman-teman. Tadi kenapa tidak langsung saya matikan? Karena saya sedang record. Kalau langsung kita shutdown nanti tidak kesimpan hasil record saya ya teman-teman. Oke, kita akan coba ya dengan cara nih. Tekan Alt, tahan, lalu tekan F4. Nah, ini akan muncul perintah kerja seperti ini. Ketika ini sudah di shutdown nih, keterangannya di shutdown, berarti tinggal oke saja teman-teman. Klik oke aja. Klik kiri. Oke. Maka dia akan proses untuk shutdown. Dan mati. Ya, teman-teman. Kalau sudah mati, kalian lihat dulu di sini. Nah, ini masih proses mati nih kalau masih ada lampunya. Karena ini adalah lampu indikator untuk ketika laptop itu hidup. Dan di sini juga masih ada lampu tadi ya. Nah, ketika ini lampunya sudah mati di sini. Di sini, teman-teman. Di sini, di sini. Ya, mati. Pastikan di sini. Mati juga enggak? Kalau sudah mati, kali ini kan adalah indikator baterai ya. Baterai penuh, teman-teman. Yang tengah ini. Yang ini adalah indikator laptop hidup. Kalau sudah mati, berarti laptop kalian sudah resmi shutdown. Ya, kalian bisa tutup. Kalian tutup, kalian cabut, teman-teman. Kalian cabut. Sudah beres. Ya. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada salah kata kami minta maaf ya teman-teman. Dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, karena subscribe Anda sangat berarti. Dan jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat bagi teman-teman atau orang di sekitar Anda ya teman-teman. Thank you.